mata kuliah teori kritis ini sendiri mencoba barangkali menawarkan, tentu saja sesuai dengan judulnya barangkali ya, mencoba menawarkan pandangan yang lebih kritis ya terhadap wacana-wacana dominan atau kajian-kajian dominan yang ada di pendidikan anak usia dini. Jadi ada satu asumsi mendasar ya yang dipegang oleh kajian teori kritis, bahwa ketika kita berbicara tentang pendidikan ya, khususnya pendidikan anak usia dini, seperti yang kemarin saya kemukakan, barangkali maka pendidikan anak usia dini ini tidaklah netral ya sifatnya. Dia tidak berada di dalam sebuah ruangan yang vakum ya, dia berada di dalam sebuah struktur masyarakat, dan karena dia berada di sebuah struktur masyarakat, maka tentu saja dia akan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, agama, politik, ya, ekonomi, kekuasaan yang ada di dalam struktur masyarakat tersebut gitu. Nah, ini menjadi menarik ya, karena ketika orang berbicara tentang pendidikan anak usia dini, biasanya yang terbayang oleh kita itu adalah sebuah ruang, sebuah tempat yang sangat yang sangat innocent ya, yang sangat polos gitu. Kalau kita perhatikan kan lagu yang sering dinyanyikan ya dari sejak zaman saya kecil sampai sekarang di taman kanak-kanak, di pendidikan anak usia dini, itu kan lagu taman yang paling indah hanya taman kami gitu ya. Jadi ada sebuah tanda kutip imajinasi ya yang terus-menerus diproduksi dan reproduksi, bahwa taman kanak-kanak itu indah, itu tempat anak-anak bermain, bersenda gurau gitu. Ya, saya tidak mengatakan itu tidak benar, barangkali itu juga benar, tapi juga akan menarik ya ketika kebetulan saya melakukan riset tentang gender di pendidikan anak usia dini ini sudah lebih dari 10 tahun gitu, dan hasil penelitian saya selalu menunjukkan dari tahun ke tahun, bahkan sampai kadang-kadang ada terbersit sedikit rasa frustasi ya, karena kok sudah sekian lama saya melakukan riset, setiap kali saya ke satuan PAUD gitu ya, tetap saja gitu yang namanya wacana gender tradisional itu terus-menerus diproduksi dan direproduksi di sana gitu. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan gitu. Sehingga nanti mungkin ada paper yang bisa saya share ya dengan teman-teman semua. Kemarin saya dan Bu Hani dan Bu Safrina kami baru menulis sebuah paper yang berupaya melakukan penelitian tindakan kelas, menawarkan wacana gender yang lebih fleksibel barangkali di beberapa satuan PAUD di sekolah. Ya, sebelum saya lanjutkan juga mungkin saya ingin bukan disclaimer ya, klarifikasi bahwa kadang-kadang kalau di lapangan itu kalau saya bicara PAUD itu guru TK suka langsung mengatakan, Bun, meni PAUD terus yang disebut gitu, TK nggak disebut gitu. Nah, saya pikir dalam konteks kita mahasiswa S2 ya, kita sama-sama bisa memahami lah bahwa yang kita maksud dengan PAUD, pendidikan anak usia dini, itu adalah sebuah layanan pendidikan untuk anak berusia 0 sampai 6 tahun. Tentu di dalamnya masuk TK, masuk untuk bermain ya, masuk daycare gitu ya. Artinya kita bicara PAUD dalam pemahaman yang lebih holistik gitu ya. Karena sebetulnya kadang-kadang saya melihat ya dikotomi TK dan PAUD, nah ini juga sebuah kacamata kritis mungkin ya, dikotomi TK dan PAUD itu sengaja dibuat supaya ya tetap ada strata ya di guru TK itu gitu ya, di mana kadang-kadang guru PAUD seringkali dianggap bukan sebagai guru yang sebenarnya gitu ya, karena latar belakang pendidikannya. Tapi jadi menarik ketika kemudian pemerintah memerlukan angka APK, misalnya angka partisipasi kasar ya, atau angka akses dan partisipasi anak ke satuan PAUD, itu tetap saja digunakan juga gitu ya, data anak-anak yang berasal dari PAUD yang padahal dalam banyak hal seringkali kualitas guru dan pembelajarannya seolah-olah dikritik gitu. Itu diskusi lain. Artinya kalau saya nanti bicara PAUD ya itu bicara dalam konteks yang sangat luas. Nah, kembali lagi ke yang tadi kita diskusikan, barangkali jadi memang ketika kita berbicara wacana kritis ini, kita akan membongkar wacana-wacana dominan yang selama ini ada di pendidikan anak usia dini. Kita mencoba menunjukkan tadi bahwa wacana yang kita anggap netral gitu ya, wacana yang kita anggap tidak problematik, ternyata kalau kita bongkar ya wacana tersebut, dia sebetulnya menunjukkan relasi-relasi kuasa yang bermain. Jadi mungkin kalau saya boleh ilustrasikan, ketika kita melakukan kajian teori kritis ini, kita seperti seorang arkeolog gitu. Kan arkeolog kalau melihat sebuah batu gitu ya, kalau kita kan ya sudah batu saja, tapi kalau mereka melihat satu situs tertentu atau melihat satu daerah tertentu lah, mereka dengan pengetahuan yang mereka miliki kemudian berpikir bahwa ini sebetulnya ada something di balik
hal ini, dan mereka bongkar sampai yang paling dalam sekali akhirnya kadang-kadang ditemukan situs-situs arkeologi misalnya kan, seperti dulu kita mungkin sekarang take it for granted ya, seperti Candi Borobudur gitu kan. Padahal dulu itu ada sekelompok arkeolog yang barangkali sedang melakukan perjalanan ke bukit, kemudian mereka dengan membaca sejarah dan lain sebagainya berkesimpulan bahwa di bawah bukit ini ada sebuah candi, dan ternyata benar gitu ketika melalui proses penggalian kemudian itu ditemukan gitu ya. Jadi kurang lebih barangkali teori kritis itu seperti itu, kita dig in gitu into something deeper gitu. Jadi tadi kita membongkar wacana-wacana yang mungkin selama ini tidak kita permasalahkan gitu ya, tapi sebetulnya kalau kita mau melihatnya secara lebih kritis, kita bisa melihat bagaimana tadi ada nilai-nilai politik, ekonomi, kebudayaan, agama, sosial yang mempengaruhi konstruksi dari wacana tersebut. Tapi juga harus diingat gitu ya, kadang-kadang saya suka mendapatkan pertanyaan so what gitu. Jadi terus kalau kamu sudah mengkritisi wacana dominan itu then what gitu ya. Nah itu kadang-kadang sering menjadi pertanyaan juga gitu ya. Nah perlu waktu yang cukup lama juga buat saya untuk melihat apakah teori kritis ini hanya sekedar intellectual exercise gitu ya, karena memang it's intellectually exciting gitu ya. Mungkin awalnya teman-teman merasa bingung, teman-teman merasa aduh ini gimana gitu ya, sulit gitu ya, apalagi tadi karena selama kita di S1 kita terbiasa dengan pendekatan yang sangat linear gitu. Mayoritas barangkali kajian yang teman-teman pelajari ketika S1 adalah kajian dari psikologi gitu ya, ataupun tadi kalau bicara PAUD pun selalu PAUD-nya itu dalam konteks classroom, dalam konteks kelas gitu ya, relasi guru dan anak, dan kita tidak melihat perspektif yang barangkali lebih luas lagi gitu. Nah tapi saya sendiri berkeyakinan bahwa teori kritis ini barangkali bukan hanya sekedar untuk intellectual exercise, tapi yang lebih penting adalah karena ketika kita belajar teori kritis tadi kita mencoba membongkar sebuah wacana-wacana dominan yang ada di sekitar kita untuk kemudian melihat wacana lain yang disembunyikan. Jadi dalam kacamata teori kritis itu ada wacana yang ada kelompok yang diuntungkan dari sebuah wacana dominan dan ada kelompok yang dirugikan. Jadi sebuah wacana itu tidak akan diterima oleh semua pihak misalnya, tapi pasti ada kelompok yang akan diuntungkan dan ada kelompok yang akan dirugikan. Nah, melalui teori kritis ini kita berupaya memberikan ruang kepada mereka yang selama ini barangkali tidak terakomodasi di dalam wacana dominan agar suaranya bisa didengar, agar suaranya bisa terdengar, agar mereka bisa terlihat ya. Jadi ada satu konsep dalam teori kritis itu yang disebut dengan visibility. Supaya kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia keternampaan mungkin ya, atau keterlihatan. Jadi orang itu tidak semuanya sama terlihat gitu ya. Ada orang-orang yang karena struktur ekonomi, struktur sosial dan politik, posisi mereka itu menjadi invisible. Posisi mereka itu menjadi tidak terlihat. Seperti tadilah ketika kita berbicara tentang wacana profesionalisme guru gitu ya, kan di dalam benak kita pasti ketika berbicara wacana profesionalisme guru, acuan kita itu mengacu kepada undang-undang pasti ya, di mana undang-undang sudah menegaskan bahwa yang namanya guru profesional itu harus punya 4 kompetensi ya, teman-teman saya yakin sudah tahu semua, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, dan satu lagi saya lupa kompetensi apa. Kemudian juga undang-undang juga mensyaratkan bahwa minimal mereka harus menyelesaikan pendidikan S1 di program psikologi dan program atau program PG PAUD gitu ya. Nah, itu yang tadi saya katakan bagaimana kemudian wacana profesionalisme ini menempatkan guru-guru PAUD non formal sebagai sosok yang lian gitu. Jadi lian ini terjemahan dari the other gitu ya. Jadi kalau kita belajar bahasa Inggris, di bahasa Inggris itu ada konsep different, berbeda, dan ada konsep the other gitu, beda gitu. Nah, kalau berbeda itu ya berbeda gitu, dan dia tidak ada unsur mengsubordinasikan atau mendiskriminasikan gitu ya. Jadi saya nggak ada masalah kalau dikatakan laki-laki dan perempuan berbeda gitu. Tapi kemudian persoalannya adalah ketika perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan membuat perempuan dianggap sebagai sosok yang lebih rendah dari laki-laki. Masalahnya kan di situ gitu. Kenapa perbedaan biologis itu harus menjadi latar perempuan dikecualikan di dalam berbagai proses sosial gitu. Nah, sama ketika kita berbicara tentang wacana profesionalisme guru misalnya,
Mungkin memang guru PAUD formal dan guru PAUD non formal itu memiliki perbedaan karakteristik, tapi kemudian apakah perbedaan tersebut menjadi alasan bagi guru PAUD non formal untuk dijadikan sebagai lian gitu ya, sebagai sosok yang tadi dianggap sebagai sosok yang lebih rendah dan lain sebagainya. Mungkin kita bisa bertanya, ya tapi mereka tidak memiliki jenjang pendidikan S1. Nah, ini yang nanti akan kita eksplor. Sebetulnya memenuhi tersebut itu merupakan kewajiban siapa? Karena seperti yang tadi saya katakan, menjadi menarik gitu ya ketika guru PAUD non formal terus-menerus kita polis ya, kita kontrol misalnya bahwa mereka pendidikannya kurang, mereka terlalu akademis di dalam mengajar, mereka hanya fokus kepada calistung dan lain sebagainya. Tapi ketika kita berbicara tentang akses dan angka APK, akses angka partisipasi kasar anak-anak di Indonesia, kan data-data dari PAUD non formal itu kita gunakan gitu. Sekarang katakanlah kita punya data 34% anak Indonesia memiliki akses ke satuan PAUD, itu kan PAUD-nya tidak dipukul rata PAUD formal dan PAUD non formal, semua data itu kita gunakan. Jadi kalau saya sih melihat ini ada isu ketidakadilan ya dalam hal kesejahteraan pendidikan. Mereka nggak punya akses ke PPG misalnya ya, artinya ke teachers training gitu ya. Mereka juga jelas tidak bisa mendapatkan tambahan insentif seperti yang mungkin dimiliki oleh guru-guru yang mengajar di PAUD formal, tapi ketika APK data mereka itu kita gunakan gitu. Jadi menurut saya ini ada sebuah hal yang menarik. Nah, itu tadi barangkali mungkin beberapa teman saat ini karena memang kita belum belajar teorinya mungkin masih merasa di sisi mananya gitu ya, wacana profesionalisme itu merugikan ya. Ini memang kita perlu waktu untuk mengunpack itu. Tapi saya mungkin hanya ingin mencontohkan bagaimana sebuah wacana yang terlihat sangat innocent ya, tidak berdosa gitu ya, bahkan mungkin to some extent sangat powerful gitu ya, sangat kuat gitu ya, itu kemudian sebetulnya punya potensi untuk menguntungkan satu kelompok dan memarginalkan kelompok yang lain gitu. Kebetulan tahun kemarin saya dengan teman-teman koalisi PAUD HI gitu ya di nasional kita melakukan riset tentang dampak situasi pandemi ini terhadap satuan PAUD, dan dari penelitian yang kami lakukan itu memang terlihat sekali gitu ya bagaimana lembaga PAUD non formal dan guru-guru mereka itu sangat terdampak dalam situasi pandemik gitu. Karena ketika PAUD memang masih mengandalkan pembiayaan dari orang tua dalam situasi pandemik di mana pembelajaran dialihkan secara online, dan karakteristik PAUD ini kan berbeda ya dengan karakteristik pendidikan yang lain. Kalau Anda sudah mahasiswa ya pendidikan ini bisa sendiri gitu ya, bisa tanpa harus didampingi oleh orang tua. Tapi kan kalau anak-anak perlu didampingi orang tua. Jadi banyak orang tua yang menolak untuk membayar SPP karena merasa ya kalau kami lagi yang harus mengajar untuk apa gitu. Sehingga kalau di pedesaan itu banyak sekali PAUD non formal yang terpaksa tutup karena tidak bisa mempertahankan biaya operasional untuk sehari-hari gitu. Nah, ini kan sebetulnya hal-hal yang kemudian muncul dari dampak wacana profesionalisme itu gitu ya, bagaimana dia berdampak secara ekonomi gitu. Sehingga di kajian lain, nanti kalau tertarik membaca kajian-kajian yang penelitian COVID, saya bisa share ya. Yang satu kami melakukannya dengan Kompak, satu NGO yang dibiayai oleh pemerintah Australia dan pemerintah Indonesia. Di situ kami menunjukkan bahwa guru PAUD, terutama PAUD non formal, itu sangat memiliki potensi untuk memiliki kerentanan berganda. Gitu. Jadi ada kerentanan karena ekonominya tadi ya, bagaimana penghasilan mereka terdampak, dan ini jarang diadvokasi gitu. Bahkan oleh kelompok perempuan sekalipun, karena tadi gitu PAUD itu invisible gitu ya. Walaupun retorikanya pendidikan anak usia dini itu penting, pendidikan anak usia dini itu investasi, tapi masih banyak orang yang tidak ngeh gitu. Sehingga kelompok perempuan pun sering nggak mau mengadvokasi guru PAUD karena nggak paham kompleksitasnya gitu ya. Atau bahkan tadi nganggapnya guru PAUD itu terlibat di dalam konstruksi gender tradisional ya, karena biasanya kan menjadi guru PAUD itu dianggap sebagai perpanjangan peran ibu gitu ya. Jadi seringkali nggak diadvokasi. Kelompok buruh pun seringkali tidak mengadvokasi guru-guru PAUD, karena guru-guru PAUD dianggap bukan buruh gitu ya, karena mereka guru. Padahal kalau dari segi penghasilan jauh di bawah buruh gitu. Buruh itu sudah punya UMR gitu, karena mereka konsisten setiap tahun memperjuangkan haknya. Sementara kan di PAUD tidak, di guru tidak gitu ya. Bukan hanya PAUD, tapi kan kalau lihat dari ya struktur gaji, struktur posisi sosial, strata di masyarakat, ya guru PAUD ini masih seringkali dianggap sebagai posisi yang tidak penting gitu. Nah, jadi mereka jadi invisible, tidak nampak gitu ketidakberdayaan secara ekonominya. Mereka juga invisible dari segi gender gitu ya tadi. Banyak yang tidak menganggap isu PAUD itu bukan isu gender, padahal karena mayoritas guru PAUD ini perempuan, maka sebetulnya
isu PAUD itu adalah isu gender. Kemudian mereka juga mengalami kerentanaan berbasis teknologi gitu ya, karena banyak di antara mereka yang selain tidak memahami teknologi, memang juga tidak punya akses ke teknologi gitu ya. Artinya tadi mungkin tidak memiliki tidak memiliki akses terhadap internet, atau kemudian tidak memiliki handphone berbasis ya orang nyebutnya handphone Android gitu ya. Jadi kalau saya tanya ke guru di daerah pedesaan itu uh, pembelajaran sama online, mereka bilang nggak punya HP Android gitu. Jadi itu istilah yang dipakai gitu ya, HP Android gitu. Jadi mereka juga nggak punya itu gitu ya. Jadi banyak hal ya. Mungkin nanti kalau teman-teman tertarik saya bisa share ya dua penelitian yang kebetulan saya pernah lakukan tersebut. Nah, ini mungkin hanya sekedar pembuka saja gitu ya, untuk menunjukkan kenapa kemudian kita harus berbicara tentang teori kritis. Belum lagi kalau kita lihat, kalau kita bicara anak gitu ya, siapa sih yang dikategorikan anak gitu? Apakah anak itu hanya mereka yang sekolah ini, mohon maaf kalau ada yang mengajar di sana, apakah anak Indonesia itu hanya mereka yang sekolah di TK Cikal misalnya gitu ya, atau kategori anak itu juga termasuk diantaranya adalah anak jalanan gitu, bahwa anak jalanan itu juga sebetulnya merupakan bagian dari anak Indonesia. Tapi pernahkah ketika kita berbicara tentang pendidikan anak usia dini, di dalam benak kita masuk kategori anak-anak jalanan tersebut gitu? Karena ini juga hal yang barangkali penting ya untuk kita eksplor, dan mudah-mudahan teori kritis ini memberikan, ya saya tidak akan mengatakan kita bisa menuntaskan semuanya, karena yang namanya teori kritis ini evolving gitu ya. Ketika saya menyelesaikan PhD, saya menggunakan satu perspektif yang disebut dengan perspektif poststrukturalisme. Begitu saya selesai PhD, trennya bergeser, bukan trennya, tapi artinya saya ngelihat bahwa sekarang orang sudah beralih, nggak pakai lagi poststrukturalisme, banyak yang pakai posthumanism gitu. Sampai hari ini juga saya masih sedang mempelajari apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan posthumanism ini. Jadi tentu saja sebagai sebuah teori dia terus bergerak gitu ya, dia tidak berhenti di titik ini gitu ya. Tapi apa yang akan kita diskusikan di dalam perkuliahan ini barangkali merupakan sebuah pengantar ya, untuk membekali teman-teman dengan teori-teori yang mudah-mudahan akan sangat berguna untuk menganalisa persoalan yang ada di sekitar kita. Secara pragmatis barangkali teman-teman memerlukan teori-teori ini untuk melakukan analisis yang sifatnya interdisiplinari ketika menyelesaikan tesis secara pragmatis. Tapi secara ideal barangkali tadi teori kritis ini membantu kita untuk melihat fenomena di sekitar kita secara lebih kritis. Dia membantu kita untuk membongkar wacana dominan yang ada di sekitar kita. Dan yang paling penting barangkali teori kritis ini menjadi kesempatan bagi kita untuk bisa lebih mendengarkan suara dan pengalaman dari kelompok marginal. Karena selama ini nanti kalau kita lihat teori-teori yang ada itu seringkali tanpa sadar mengabaikan kepentingan dari kelompok marginal tersebut. Ya. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sana, silakan sebelum saya perlihatkan PowerPoint. RPS. Masih oke, masih mencoba mencerna. Oke ya. Kalau begitu saya akan tunjukkan dulu RPS ya untuk mata kuliah ini. Sebentar. Nah, ini ya barangkali mata kuliah teori kritis. Jadi saya kebetulan dengan Bu Hani Yulindrasari, partner in crime ya. Jadi kami menjadi pengampu di 3 mata kuliah gitu ya, teori kritis, penulisan akademik, dan metodologi penelitian. Dan kebetulan semua mata kuliah tersebut diperkenalkan pada semester ini gitu ya. Di satu sisi barangkali saya harus katakan ketiga mata kuliah ini cukup sulit. Bukan sulit karena dia sulit, tapi karena barangkali ini sesuatu yang baru untuk teman-teman gitu ya. Seperti yang saya katakan, ketika kita mempelajari sesuatu yang baru itu biasanya ada perasaan bingung ya, ada perasaan merasa lost gitu ya, ada perasaan merasa terguncang. And that's okay, sebetulnya tidak jadi masalah gitu. Tapi memang saya sendiri mengakui ketika saya pertama kali belajar teori kritis ini, ya memang dia bukan sesuatu yang mudah gitu ya. Termasuk juga penulisan akademik, karena kita kan di Indonesia nggak pernah diajarkan ya bagaimana cara menulis akademik gitu. Kalau kita lihat praktek-praktek yang ada di SD itu kan lebih kepada didikte gitu ya. Jadi anak diajarkan untuk mengikuti apa yang disampaikan guru. Nah, padahal satu elemen penting dalam penulisan akademik itu adalah independent writing.
bagaimana orang bisa menghasilkan tulisan sendiri gitu. Dan memang perlu perangkat gitu ya, kemampuan menulis satu aspek, tapi kemudian teori-teori yang kita miliki juga merupakan bekal barangkali untuk kita bisa ya demikian gitu ya, maaf barusan ada sedikit ini. Jadi kemudian metodologi penelitian gitu ya, yang mudah-mudahan sebetulnya walaupun teman-teman merasa sulit, tapi ini akan membantu ketika nanti teman-teman menulis tesis secara pragmatis gitu ya. Dan di sisi lain juga barangkali meskipun mata kuliah ini mata kuliah yang baru karenanya punya tingkat kesulitan tersendiri, tapi seperti yang kemarin saya katakan, dalam prosesnya dia akan saling berhubungan. Jadi ketika kita bicara penulisan akademik, mungkin saya akan sering sekali refer kepada apa yang kita diskusikan di metodologi penelitian ataupun di teori kritis, demikian juga sebaliknya gitu ya. Jadi seperti mata kuliah metodologi penelitian, di mata kuliah teori kritis ini saya akan bersama dengan teman-teman semua sampai dengan UTS. Kemudian setelah UTS teman-teman akan bersama Bu Hani gitu ya. Nah, untuk mata kuliah ini ada beberapa pembahasan ya yang barangkali akan kita lakukan gitu ya. Di pertemuan pertama mungkin kita sekarang akan membahas tentang silabus ya, di samping juga kita akan mencoba membahas tentang kenapa sih lebih detail lagi kita harus mempelajari teori kritis gitu ya. Nah, kemudian di pertemuan kedua kita akan membahas tentang kajian terhadap konsep ideologi gitu. Nah, biasanya kan kalau kita mengatakan ideologi ini menjadi taken for granted konsep gitu ya, seolah-olah dia tadi polos gitu ya, ideologi bangsa Indonesia adalah gitu ya, atau ideologi apa gitu ya. Tapi ya tadi kalau kita bongkar sebetulnya ideologi ini bukan sebuah konsep yang innocent gitu ya. Dia barangkali memiliki satu kepentingan tertentu gitu. Nah, di sini saya sudah masukkan beberapa referensi buku gitu ya. Tapi ini saya percaya bahwa yang namanya pendidikan itu kolaboratif gitu ya. Jadi di sini saya tidak memandang teman-teman sebagai sebuah rekening bank yang kosong. Mungkin kalau teman-teman pernah membaca bukunya Paulo Freire ya, Pedagogy of the Oppressed ya, pendidikan untuk kaum tertindas. Di buku tersebut Paulo Freire jelas-jelas mengkritik konsep banking theory of education gitu ya. Jadi konsep pendidikan yang memandang peserta didik itu sebagai rekening bank yang kosong gitu. Jadi kalau teman-teman rekening banknya kosong, dianggap sebagai rekening bank yang kosong, tugas saya sebagai guru itu adalah deposit the knowledge gitu, memasukkan ilmu pengetahuan gitu ya. Saya tidak sedang menyindir rekening kita yang kosong ya, tapi artinya itu mah fakta lain lah ya. Tapi artinya dalam kacamata Paulo Freire yang namanya pendidikan itu tidak pernah memandang peserta didik sebagai individu yang kosong gitu ya. Jadi tugas saya itu bukan deposit the knowledge gitu, tapi saya percaya bahwa teman-teman datang ke ruangan ini sudah membawa knowledge-nya masing-masing gitu. Dan di sini yang akan kita lakukan adalah sharing the knowledge gitu. Saya akan coba share knowledge yang saya miliki, tapi tentu saja teman-teman juga sudah punya knowledge, sudah punya pengalaman. Saya yakin kemarin juga ya saya dengar bahwa selain sudah menyelesaikan studi S1, beberapa orang juga barangkali sudah mengajar, ada juga yang barangkali sudah aktif di kegiatan-kegiatan sosial. Artinya masing-masing datang dengan pengalaman dan ilmu pengetahuannya sendiri. Nah, yang akan kita lakukan di sini adalah sharing pengalaman yang kita miliki, sharing ilmu pengetahuan yang kita miliki. Kita cari ruang-ruang temu gitu di mana pengalaman saya dan pengalaman teman-teman itu bisa bertemu gitu. Nah, jadi di sini barangkali ada referensi-referensi yang bisa digunakan ya di setiap pertemuan. Tapi untuk mata kuliah ini pendekatan kita akan sedikit berbeda dengan pendekatan pada metodologi penelitian dan pada penulisan akademik gitu ya, di mana saya akan minta teman-teman untuk melakukan presentasi gitu. Dan di presentasinya barangkali karena kalau buku barangkali akan terlalu lama ya, jadi saya akan minta teman-teman untuk mencari jurnal yang barangkali relevan dengan pembahasan yang akan dilakukan pada pertemuan tersebut. Tentu saya juga akan melakukan pembahasan, saya juga akan menyampaikan materi, tapi teman-teman juga akan menyampaikan materi. Jadi pada setiap pertemuan saya minta barangkali teman-teman untuk
untuk membahas satu jurnal ya yang terkait dengan apa yang akan kita diskusikan. Jadi kalau teman-teman barangkali akan membahas tentang, di pertemuan ini kita akan membahas tentang konsep ideologi, maka teman-teman barangkali juga perlu mencari referensi jurnal yang membahas tentang konsep ideologi di konteks pendidikan anak usia dini. Karena tadi saya ingin menunjukkan kepada teman-teman bahwa kajian pendidikan anak usia dini itu sangat luas sekali, tidak hanya terjadi di dalam classroom, tidak semata-mata bicara relasi guru dan anak, meskipun itu penting gitu ya, tapi kita juga perlu melihat kacamata yang lain. Nah, nanti sebelum dipresentasikan, ini mohon artikel jurnalnya di-share dulu ke saya gitu ya. Jadi untuk memastikan saja bahwa memang apa yang akan teman-teman diskusikan itu memang sesuai dengan pembahasan yang akan kita lakukan. Nanti teman-teman presentasi, kita diskusikan, dan saya juga akan melakukan presentasi untuk melengkapi barangkali ya. Nah, ini di pertemuan pertama kita akan melakukan kajian terhadap konsep ideologi ya. Kemudian di pertemuan ketiga kita akan melakukan kajian terhadap konsep diskursus ya, atau kalau tidak salah di KBB ini diskursus ini diterjemahkan sebagai wacana gitu ya, terhadap konsep wacana dan power. Nah, ini memang mengacu kepada teori Foucault ya, Michael Foucault. Jadi kalau konsep ideologi biasanya kita membahas dari kacamata Karl Marx gitu ya. Ini mungkin menarik ya, karena di kita banyak sekali resistansi kalau kita bicara tentang teori Karl Marx gitu. Padahal Karl Marx itu terlepas dari segala kritik yang barangkali ada ya, dia tetap merupakan one of the most important thinker in the centuries kalau menurut saya. Jadi dia tetap merupakan seorang pemikir yang cukup penting karyanya untuk kita bahas gitu. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, memang ada satu buku yang wajib gitu ya, bukan wajib ya, artinya ini betul-betul akan membantu teman-teman barangkali ya untuk bisa memahami mata kuliah ini secara lebih baik ya. Yang pertama ada buku McNaughton, Doing Foucault in Early Childhood Education, kemudian buku Burman, Deconstructing Developmental Psychology, ini juga menjadi buku yang cukup penting barangkali ya. Kemudian buku Walker Dine, Developmental Psychology and the Child Centered Pedagogy. Memang ini kalau agak gimana ya, saya sebetulnya berharap mudah-mudahan bisa jadi proyek ke depan lah ya, untuk ada buku referensi di dalam bahasa Indonesia gitu ya. Sekarang ini memang kajian teori kritis itu lebih banyak menggunakan buku-buku berbahasa Inggris gitu. Di satu sisi mungkin seharusnya itu tidak menjadi masalah, teman-teman hidup di zaman yang tanda kutip ya relatif lebih mudah secara teknologi gitu ya. Saya tidak meng-underestimate ya kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh generasi zaman sekarang gitu ya. Kalau saya pikir kadang generasi zaman sekarang ini hidup di masa yang stressful ya, karena mereka selalu melakukan social comparison, perbandingan dirinya dengan orang lain gitu ya. Dengan adanya Instagram, Facebook gitu, Twitter, kayaknya hidup kita itu selalu dibandingkan dengan orang lain gitu ya. Zaman saya nggak mengalami pressure itu gitu ya. Tapi di sisi lain, secara akses ke ilmu pengetahuan, teman-teman barangkali jauh lebih beruntung gitu. Dulu kalau saya mau cari buku teks itu ya harus kalau bahasa Sundanya itu aprak-aprakan gitu ya, harus hunting gitu ya sampai ketemu buku tersebut. Belum juga kan mau beli di buku di luar negeri juga dulu itu ya seperti yang saya kemarin katakan ya, Malaysia saja itu serasa berada di mana gitu, jauh sekali gitu. Tapi kalau sekarang kan dengan adanya internet, akses kita terhadap ilmu pengetahuan ini sebetulnya semakin terbuka gitu ya. Dan termasuk juga kalau teman-teman misalnya kesulitan di dalam bahasa Inggris, ya kita adalah ya Google Translate yang itu barangkali bisa membantu teman-teman untuk memahaminya gitu ya. Ya kalau tidak mudah ya, memang belajar itu tidak pernah mudah gitu ya. Jadi justru kan pengalaman belajar itu kita perolehkan karena kita mendapatkan sebuah tantangan yang baru gitu ya. Nah, ini juga sama ya, nanti teman-teman barangkali akan saya minta untuk mencari jurnal yang relevan ya, yang terkait dengan konsep diskursus dan power gitu. Saya juga menulis sebetulnya beberapa kritik ya yang terkait dengan konsep diskurs dan power. Jadi kalau saya sharing tulisan saya juga bukan sedang promosi gitu ya, tapi barangkali karena memang akademisi Indonesia yang mencoba menulis dengan perspektif teori kritis ini masih sangat terbatas gitu ya. Jadi kadang-kadang ya referensinya itu masih itu lagi gitu ya. Walaupun sekarang ada growing interest gitu. Saya sekarang sama Bu Hani sedang mengedit ya special issue di jurnal Policy Futures in Education yang
diterbitkan oleh SAGE ya, dan kita membuat special issue tentang Indonesian Perspective on Early Childhood Education. Jadi mencoba mengumpulkan akademisi-akademisi Indonesia yang menggunakan teori kritis untuk menganalisa persoalan PAUD gitu. Bukan apa-apa, salah satu tujuannya adalah kita ingin menunjukkan kepada dunia bahwa di Indonesia juga ada growing scholarship gitu. Ada akademisi-akademisi yang concern dengan isu tersebut. Tapi memang challenging, agak sulit saya dan Bu Hani mencari akademisi-akademisi yang tertarik dengan isu teori kritis ini gitu. Karena ya tadi barangkali memang di kita tidak pernah dianggap penting. Nah, tidak dianggap pentingnya ini apakah karena tidak penting atau karena ada kepentingan-kepentingan tertentu yang membuat teori kritis kemudian tidak diajarkan gitu dari sejak awalnya. Itu yang juga menarik ya. Nah, kemudian kita juga akan melakukan kajian tentang konsep kebenaran atau truth di dalam early childhood education dalam pendidikan anak usia dini. Ada satu jurnal, kalau teman-teman mau pakai jurnal ini untuk nanti presentasi juga silahkan ya, tentang what do we know, ini ditulis oleh Alloway ya, tentang mencoba meng-unpack konsep truth. Saya juga menulis satu artikel. Di artikel saya mencoba memproblematikan konsep neuroscience gitu ya. Jadi kan kalau di kita neuroscience itu sangat-sangat powerful sekali. Nah, oleh saya itu coba dibongkar. Apa sih sebetulnya neuroscience ini gitu? Apa kepentingan yang diusung oleh neuroscience? Suara siapa yang privilegekan dan suara siapa yang dimarginalkan gitu. Nah, kalau teman-teman mau pakai referensi itu juga karena konteksnya Indonesia silahkan gitu ya. Jadi kalau yang pertemuan ketiga dan keempat ini kita masih pakai mengacu kepada teorinya Foucault gitu ya, Michael Foucault. Nah, di pertemuan kelima kita akan membahas tentang konsep hegemoni gitu ya. Jadi makanya saya minta jurnal-jurnal yang nanti teman-teman diskusikan itu mengerucut ke pendidikan anak usia dini. Jadi kita bukan hanya sekedar membahas apa itu hegemoni, apa itu diskursus, apa itu truth, tapi yang lebih penting adalah bagaimana melihat konsep tersebut bermain di dalam dunia pendidikan anak usia dini gitu. Makanya tadi ketika teman-teman mencari artikel sebelum dipresentasikan, mohon barangkali itu untuk didiskusikan terlebih dahulu dengan saya gitu ya, sehingga ini akan menjadi relevan dengan diskusi kita. Nah, hegemoni ini berangkat dari Gramsci ya. Kalau yang pernah membaca Gramsci, Gramsci melakukan kritik terhadap konsep hegemoni ya. Dan di pertemuan ke-6 kita akan melakukan kajian terhadap teori postkolonial, mau tidak mau sebagai sebuah negara yang barangkali punya pengalaman kolonialisme karena kita pernah dijajah ya untuk waktu yang cukup lama. Berapa lamanya ini debatable gitu ya. Sekarang wacana bahwa Indonesia dijajah 350 tahun, para pahlawannya berjuang dengan bambu runcing itu sebetulnya sudah banyak dikritisi gitu ya. Apakah betul seperti itu gitu ya, atau itu romantisme sejarah gitu ya untuk membangkitkan nasionalisme kita gitu. Nah, tapi artinya tetap sebagai sebuah negara yang pernah mengalami penjajahan dari berbagai pihak ya, bukan hanya dari Belanda tapi juga dari Jepang, dari Portugis, dari Inggris, maka kalau kita melihat ya kepada pendapatnya Homi Bhabha gitu ya, seorang pakar postkolonial, dia mengatakan bahwa yang namanya legasi penjajahan atau legasi kolonialisme itu tidak akan hilang ketika penjajah itu berhenti, tapi justru legasi kolonialisme ini akan terus berlangsung ketika penjajahan itu berubah bentuk ya, menjadi sebuah pressure, sebuah tekanan yang mempengaruhi cara berpikir dan cara tingkah laku kita. Dan saya pikir dalam dunia yang semakin global, barangkali ya itu bisa kita terlihat gitu ya, bagaimana wacana atau sisa-sisa penjajahan itu masih tetap ada. Contoh paling sederhana misalnya kita orang Indonesia kalau ketemu bule di jalan itu pasti pengen difoto gitu ya. Saya pernah nemenin teman saya beberapa waktu yang lalu ya, seorang akademisi dari luar ke Kawah Putih jauh sebelum pandemi ini menyerang gitu ya, ketika kita masih bisa jalan-jalan kemana-mana. Kemudian di sana orang tuh langsung minta difoto gitu ke teman saya itu, kebetulan secara fisik jadi dia sangat distinct gitu ya, sangat kelihatan banget bulenya itu gitu. Dan saya melihat pada saat yang sama itu ada banyak turis dari mungkin dari daerah Afrika gitu yang berkulit hitam gitu. Dan itu nggak ada satupun yang mengajak di foto gitu. Jadi kan ini sebetulnya menunjukkan tadi ya bagaimana konsep putih di kita itu selalu dianggap lebih unggul gitu ya. Bahkan sampai ke produk kecantikan pun kita mencari produk kecantikan yang bisa melakukan whitening gitu ya. Jadi itu sebetulnya legasi dari kolonialisme gitu. Nah, kalau kita lihat di pendidikan anak usia dini tadi seperti yang saya katakan, teori-teori yang kita gunakan kebanyakan memang berasal dari barat gitu. Ini saya juga sebetulnya merasa
problematik ya ketika mengajar mata kuliah ini ya harus menggunakan referensi-referensi dari Barat karena memang referensi dari Indonesia tidak ada gitu. Makanya kalau saya mencoba menawarkan tulisan saya bukan karena bukan karena narsis gitu ya, dan percayalah saya nggak akan jualan karya saya gitu ya. Jadi semua tulisan saya akan saya share for free gitu ya, tidak harus membayar. Tapi karena memang kajian itu sangat sedikit, tapi minimal sehingga ketika kita membahas tentang kajian postkolonial, kita mengacu kepada dua scholar yang non white gitu ya. Jadi mereka ini non white ya. Gupta Ami ini orang India yang sekarang memang menjadi profesor di Amerika. Beliau pernah ke UPI beberapa tahun yang lalu untuk memberikan kuliah umum. Kemudian Jang ini juga seorang postkolonial scholars ya dari Korea. Dan Viruru ini juga orang India yang memang, tapi beliau sekarang menjadi dosen di Amerika. Jadi ya ketika belum mampu menggunakan alternatif bahasa non-Inggris sebagai sebuah referensi, minimal saya mencoba mengutip dari teman-teman yang non-white. Karena biasanya postcolonial scholars ini non-white ya, karena punya pengalaman personal. Kemarin saya katakan bahwa sebagai seorang peneliti, pengalaman personal itu penting gitu. Jadi ketika berbicara postkolonial itu adalah orang-orang non-white ya, yang mereka juga mengalami legacy dari penjajahan, maka biasanya karyanya itu akan lebih lebih personal dan bisa lebih kita pahami karena barangkali ada kesamaan pengalaman gitu ya. Dan kemudian di pertemuan ke-7 di sini kita akan melakukan kajian terhadap konsep sosial kapital ya. Sosial kapital ini konsep dari Pierre Bourdieu ya. Yang tadi ya orang sering banyak bicara misalnya kalau kamu mau kuliahnya berhasil harus kerja keras gitu ya. Lihat itu mau di Ayunda gitu ya, bisa menyelesaikan S1 di Oxford gitu, S2 double master di Stanford gitu ya. Tanpa kemudian bicara tentang privilege yang dimiliki orang, tanpa bicara bahwa ada sosial kapital yang berbeda gitu ya. Nah, ini akan kita bahas. Setelah ini UTS gitu ya, jadi saya sampai di sini sebetulnya tugasnya ya. Nah, untuk UTS ini saya minta teman-teman untuk membuat satu tulisan reflektif ya. Jadi tulisan reflektif tapi tetap pakai referensi gitu ya, hanya referensinya ini lebih loose gitu ya, tidak kalau kemarin di teori di metodologi penelitian teman-teman harus membaca 20 jurnal, kalau di sini 5 referensi pun tidak jadi masalah gitu, dan tidak harus selalu jurnal gitu ya. Jadi ini lebih loose karena tulisannya lebih reflektif, dan mungkin saya ingin teman-teman menjelaskan kenapa teori kritis penting di pendidikan anak usia dini. Mungkin 2 pertanyaan ya. Yang pertama, apakah teori kritis penting untuk diterapkan di pendidikan anak usia dini, dan yang kedua jika iya kenapa, atau jika tidak pun kenapa. Jadi saya tidak memaksa harus setuju atau harus tidak gitu ya, silahkan, tapi tolong berikan argumen kenapa menurut teman-teman teori ini penting atau tidak penting untuk dibahas dan apa alasannya. Nah ini saya pikir kita tulis di dalam satu artikel 3.000 kata. Saya cukup strict ya dengan yang namanya word limits gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan words ya, itu kan nanti kita bisa melihat tuh ada word counts ya, jadi nggak usah dihitung satu-satu gitu ya. Ini itu it's gonna take forever gitu kalau teman-teman ngitung satu-satu ya. Jadi ya dilihat aja di word limits apakah sudah 3.000 kata atau tidak, inclusive references, dan please tidak usah pakai ucapan terima kasih kepada saya gitu ya. Itu biasanya nanti jadi satu paragraf, satu halaman tersendiri. Jadi langsung saja nama, NIM, jumlah kata, judul, go straight to kepada penulisan naskahnya gitu. Nanti kalau ada yang bertanya, Bu, susunannya seperti apa? Nah, di sini knowledge dari penulisan akademik barangkali akan cukup membantu gitu ya. Jadi nanti akan terbayang kira-kira harus gimana nulis artikel ini. Karena tulisannya reflektif, sebetulnya tidak ada struktur yang baku. Jadi nggak harus ada pendahuluan, isi. Silakan saja yang namanya reflektif, dan teman-teman juga free boleh pakai kata ganti orang pertama. Jadi mau menulis saya itu nggak jadi masalah gitu ya. Jadi justru jangan dibuat invisible gitu identitas teman-teman, penulis merasa gitu ya. Jadi tulis saja saya dalam pengalaman saya, dan tadi saya tidak sedang menjudge apakah mengumpulkan ini siapa yang pro siapa yang kontra ya, tidak dalam konteks seperti itu, tapi mencoba mengidentifikasi, mencoba melihat bagaimana teman-teman melakukan reasoning. Kalau teman-teman setuju kenapa alasannya, dan kalau teman-teman tidak setuju juga kenapa alasannya. Ini 3.000 kata inklusif referensis, sudah termasuk referensi. Tentu boleh ada
fleksibilitas ya. Jadi di biasanya rumah ikut fleksibilitas aja dalam lah. penulisan itu Iya, 20% ke Kak bawah Mariki ke atas. nungguin halau Maksudnya dari maghrib kurang teh dari sampai 3.000 ya, setengah berarti delapan dia udah sekitar sholat isya terus mungkin udah iya. Mana Pak 2.600 Ujang teh kata itu juga acceptable. Tapi kalau teman-teman go pakai apa beyond kan dia pakai 3.000 mukena misalnya di terus ya. Nonton 3.500 TV pakai juga mukena tidak jadi sampai masalah. Yang mukena penting nggak sampai tusuk jadi banget. 5.000 kata, 10.000 kata apalagi gitu ya. Jadi kita make it simple gitu. Dan sebetulnya kalau artikel ini nanti cukup baik gitu ya, ini barangkali bisa juga teman-teman lanjutkan, nanti teman-teman ikut konferensi dipakai artikel yang sudah disiapkan di mata kuliah ini, kenapa tidak gitu. Saya akan sangat menyarankan, ini tidak harus ya, tapi saya akan sangat menyarankan bahwa artikel yang teman-teman tulis adalah bagian dari riset tesis teman-teman gitu. Iya, Jadi kalau teman-teman misalnya tertarik dengan konsep gender ya mungkin enggak betul nanti di mata kuliah UAS akhirnya, so that's okay. Jadi ini enggak apa-apa, ini reflektif kan, karena itu reflektif bicara pengalaman, alasan teman-teman kenapa teman-teman berpikir teori kritis ini penting atau tidak penting untuk pendidikan anak usia dini. Jadi enggak masalah, tidak harus nyambung dengan tesis teman-teman ya. Iya, Oke, di pertemuan ke-10 maaf ini ke-9 harusnya, pertemuan ke-9, 10 dan seterusnya ya, di sini kita belajar konsep teori multikulturalisme. Iya, aku mah ikut Kemudian aja kalau kita juga melakukan kajian kritis terhadap konsep gitu ya. developmentally appropriate practice ya, DAP. Gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman bisa perhatikan di UTS ini, sebelum dari sekarang sampai UTS, teman-teman dibekali dengan tools teori untuk gitu, menganalisis. gitu. Nah, di pertemuan pasca UTS, kita sudah masuk ke spesifik topik gitu ya. Jadi tadi kita melakukan kajian terhadap multikulturalisme, kajian terhadap konsep developmentally appropriate practice atau pembelajaran yang sesuai dengan developmentally appropriate practice ini kan seringkali melahirkan child center gitu ya, pendidikan yang berpusat pada anak. Jadi itu akan dikritisi, kajian kritis terhadap konsep hak anak, karena konsep hak anak juga meskipun menawarkan sebuah alternatif cara pandang terhadap anak usia dini, tapi banyak juga yang mengatakan bahwa dia juga memiliki problematik gitu ya. Kemudian melakukan kajian kritis terhadap konsep neuroscience gitu ya. Ini ada buku dan nanti mungkin saya akan masukkan tambahan artikel saya karena saya juga pernah menulis kritik tentang hal tersebut. Kemudian kajian kritis terhadap konsep parenting, kajian kritis terhadap fenomena globalisasi di pendidikan anak usia dini gitu ya. Nah, untuk referensi barangkali referensi yang buku ya. Nanti saya lihat kalau saya nggak salah saya punya Burman gitu ya. Tapi nanti let me check again lah ya yang Burman ini. Saya ada PDF-nya. Kalau ada nanti bisa saya share. Tapi saya lupa. Jadi Burman kemudian McNaughton ini barangkali referensi yang saya pikir cukup wajib ya, tapi tentu saja di luar ini teman-teman free boleh menggunakan referensi apapun juga gitu ya. Jadi selama barangkali dia bisa cukup membantu. Dan tadi misalnya ya ketika saran saya sih nanti jurnal yang teman-teman presentasikan itu juga bisa kita share dengan teman-teman kita sehingga itu juga menjadi bagian referensi yang barangkali bisa tugas belajar lagi kuliah. Ya, ini barangkali sedikit tentang RPS. Silahkan barangkali kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang ingin dikonfirmasi atau disanggah, silahkan. Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam dengan Bun. Ya. Ada yang ditanyakan Bun mengenai refleksi. Bunda mengatakan kan refleksi itu tidak harus ada format pendahuluan dan lain-lain. Yang saya tanyakan, kebetulan saya pernah membuat sebuah jurnal refleksi. Apakah ini ada kaitannya? Maksudnya ada irisan-irisannya dengan tugas UTS? Dan yang saya tanyakan, apakah di sini ada format yang harus bukan format sih, pegangan yang dapat dijadikan sandaran? Misalkan di sini ada beberapa model. Di sini ada model Pax, Feeling, Finding, Future yang dikaitkan kepada teori dan praktis. Apakah itu berkaitan dengan refleksi yang Bunda maksud? Apakah itu refleksi yang lainnya? Dan masih banyak lagi sepertinya di sini ada model Six Thinking Hats, terus
connection, challenge, concept, change. Nah, seperti itu Bun, contoh-contoh model. Apakah itu ada kaitannya dengan yang refleksi yang disampaikan oleh Bunda? Ataukah bersifat memang tidak keterkaitan dengan model-model tersebut? Yang pertama, Ibu yang pernah Ibu buat jurnal refleksi itu, jurnal refleksi apa? Maksudnya diterbitkan di sebuah jurnal atau jurnal harian sebagai guru? Nah, di sini belum pernah diterbitkan dari yang apa namanya bersifat itu waktu itu diterbitkan di guru berbagi, Bun. Saya terima kasih sebelumnya Bu Is atas pertanyaannya. Saya belum membaca tulisan Ibu ya, jadi saya nggak bisa mengomentari apakah memang tugas yang akan dimaksud itu seperti tulisan Ibu atau tidak. Nah, kalau hendak melakukan refleksi ini, saya sebetulnya tidak terpaku dengan model-model yang ada. Karena seringkali ketika kita bicara tentang refleksi, justru kan refleksi itu semakin personal sebuah refleksi, itu semakin penting gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan tentang refleksi itu, jadi ketika saya berkata misalnya tentang tadi, bahwa judul UTS yang akan dikumpulkan itu berbicara tentang kenapa teori kritis ini penting / tidak penting untuk pendidikan anak usia dini. Maka mungkin saya ingin Ibu justru mengangkat dari pengalaman pribadi gitu. Apa yang membuat menurut Ibu ini penting, apa yang membuat Ibu tidak penting. Misalnya semester kemarin itu ada satu orang mahasiswa yang mengatakan bahwa kenapa dia merasa teori kritis ini menjadi penting, karena berangkat dari pengalaman dia sebagai seorang guru PAUD di PAUD non formal, bagaimana dia merasa mengalami dia dalam beberapa hal dia merasa ada akses yang tidak sama dibandingkan dengan guru PAUD dan formal, sehingga di situ kemudian dia berbicara tentang banyak hal. Jadi berangkat dari titik pengalaman kita, tapi kemudian kita luaskan kepada wacana lain yang lebih luas gitu. Jadi ini seperti membuat sebuah jurnal harian gitu ya. Nah di kita ini memang nggak terbiasa ya melakukan refleksi, padahal refleksi ini kalau sudah terbiasa dilakukan, ini sebetulnya bisa menjadi alat assessment yang sangat tanda kutip murah karena dia relatively low cost gitu ya. Kalau ibu pernah membaca, ini ada Bapak di sini. Kalau Ibu Bapak pernah membaca pendidikan di Jepang misalnya ya, mereka punya sistem assessment yang disebut dengan lesson study gitu. Jadi kan lesson study itu guru ngajar, kemudian mereka akan mengundang orang lain gitu ya, bisa guru lain, bisa juga akademisi dari kampus yang barangkali bekerja sama untuk kemudian melihat pembelajaran yang mereka lakukan. Kemudian selesai pembelajaran ini selesai, mereka semua akan duduk bersama. Kemudian sama-sama mengevaluasi tadi sudah bagusnya di mana yang lebih harus ditingkatkan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi dan guru kemudian ditanya juga apa yang kamu rasakan, apakah kamu sudah merasa berhasil, apakah kamu merasa masih ada kekurangan. Ini terus-menerus dieksplor gitu ya. Dan dia menjadi dasar ketika guru sudah menyadari potensi positif yang dia miliki, kemudian potensi negatif yang barangkali masih harus ditingkatkan. Dari sini kemudian dia merancang rencana pembelajaran selanjutnya gitu. Nah, di kita ini kan seringkali assessment itu checklist ya bentuknya, sehingga nggak ngasih ruang untuk guru untuk melakukan refleksi gitu. Jadi sebetulnya refleksi itu berangkat dari pengalaman pribadi. Justru saya akan menyarankan jangan pakai model gitu, karena kalau pakai model kita pasti terjebak gitu ya, mengkategorikan pemikiran kita, mengkategorikan pengalaman kita. Jadi ini narasi gitu, makanya saya tugasnya juga nggak se governmentality metodologi penelitian gitu ya. Kalau metodologi penelitian kan literatur review, saya minta Ibu Bapak membaca minimal 20 jurnal referensinya. Tapi kalau di sini ya 5 jurnal, tidak semuanya harus jurnal, juga tidak 5 referensi, tidak semuanya harus jurnal juga tidak masalah. Yang penting bisa menjawab pertanyaan tadi. Kenapa menurut Ibu Bapak teori kritis ini penting atau tidak penting untuk dilaksanakan di PAUD. Nah, argumennya ini nanti yang kita bangun. Misalnya kalau Bapak mengatakan, oh teori kritis ini penting karena dia bisa membantu kita untuk menyuarakan kepentingan kelompok marginal, nah misalnya. Nah mungkin kita bisa berangkat bahwa saya sendiri kebetulan pernah merasakan pengalaman sebagai kelompok marginal dalam konteks PAUD, bla bla bla. Atau kalau Ibu Bapak mengatakan, oh teori kritis ini nggak penting karena dia sebetulnya hanya merupakan latihan intelektual saja gitu ya. Justru misalnya sebagai guru yang kita butuhkan bukan hal ini misalnya gitu, enggak, cerita dari pengalaman sendiri. Jadi tidak ada format yang baku gitu ya, tidak ada pola yang baku gitu. Jadi ini betul-betul satu kata kunci kalau kita ingin membuat tulisan yang baik,
adalah kita jujur dengan diri kita sendiri gitu ya. Semakin personal sebuah tulisan itu biasanya akan semakin baik gitu. Karena kita memang bicara atas pengalaman diri kita sendiri gitu. Terutama kalau nanti ya teman-teman melakukan penelitian kualitatif, di penelitian kuantitatif hal ini memang nggak penting. Tapi kalau di penelitian kualitatif, semakin personal tulisan kita, semakin semakin jelas latar belakang personal yang membuat kita menulis penelitian tersebut, biasanya penelitian kita juga akan semakin powerful ya. Demikian ya Bu Iis ya. Silakan ada yang lain. Terima kasih Bun. Sama-sama ya, silakan ada yang lain yang mau ditanyakan lagi barangkali. Ya, Afina, ada yang mau ditanyakan silakan. Ya, Assalamualaikum Bun. Kalau tadi, kalau Afina nggak salah dengar ya Bun ya, tadi ada untuk presentasi jurnal ya Bun ya, yang berkaitan dengan pembahasan yang akan didiskusikan. Nah itu berarti perorangan Bun? Setiap Enggak, ini orang? Per kelompok ya. Ini nanti dilakukan secara kelompok, tapi karena kelas kita memang tidak terlalu besar ya, jadi kelompoknya juga memang tidak akan besar. Karena kalau kita lihat ya, saya kembali ke PowerPoint ya. Maaf ke RPS. Di sini kita kan ada 16 pertemuan ya. Ini sudah termasuk UTS dan UAS. Jadi artinya total ada 14 pertemuan dipotong dengan dipotong dengan pertemuan hari ini berarti ada 13 pertemuan. Nanti teman-teman juga akan mendapatkan tambahan perkuliahan gitu ya. Jadi nanti ada teori kritis kuliah umum ya dari Dr. bukan kuliah umum. Jadi Profesor Mark Tessa nanti akan hadir di kelas ini ya, 2 pertemuan. Kemudian juga akan ada 1 kuliah umum dari Dr. Teguh. Saya lupa nama beliau, kalau teman baik. Saya menyebut dia dari Dr. Teguh ya di Universitas Surabaya ya. Nanti akan ada 1 kuliah umum minggu depan yang juga merupakan bagian dari teori kritis ini. Tapi itu ya beliau itu tambahan gitu. Jadi ini tidak mengurangi, karena ini materinya cukup banyak, memangnya tidak mengurangi presentasi yang tetap teman-teman akan lakukan gitu ya. Jadi total kita ada 13 presentasi. Nah, silakan barangkali kelompoknya dibagi ya. Saya pikir mungkin 1 kelompok 2 orang ya, dan saya pikir itu bagus ya, karena biasanya kalau besar kelompoknya ada kecenderungan yang akan bekerja itu hanya orang-orang tertentu gitu ya. Jadi kalau 2 orang ini biasanya akan lebih mudah gitu ya. Jadi nanti di presentasi itu teman-teman barangkali memaparkan summary dari jurnal yang teman-teman baca, kemudian menyoroti teori yang digunakan. Misalnya tadi kalau kita hendak membongkar tentang ideologi, maka kita bisa jelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan ideologi, dan kemudian berdasarkan paper yang teman-teman baca, jadi jangan keluar dari paper tersebut, apa ideologi yang sedang dibongkar oleh paper tersebut dan kenapa ideologi tersebut dibongkar oleh paper tersebut. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, barangkali teman-teman sendiri setuju nggak dengan approach yang digunakan dalam paper tersebut gitu ya. Relevan juga tidak dalam konteks Indonesia. Itu mungkin beberapa pertanyaan yang bisa membantu teman-teman untuk melakukan presentasi gitu ya. Tentu karena jurnalnya juga barangkali hanya sekitar 15-20 halaman, ya PowerPoint-nya berarti akan sangat simple ya. Saya pikir 5-6 slide juga sebetulnya memungkinkan. Kan nggak mungkin ya makalahnya 15-20 halaman, PPT-nya 30 halaman gitu ya. Jadi bukan diterjemahkan ya, bukan membaca terjemahan ya, tapi memahami konten dari PPT tersebut. Jurnal tersebut. Jadi mungkin 1 kelompok 2 orang saya lihat ya, kalau coba kita lihat di sini memang 24 orang ya ini. Nah, iya berarti sekitar 1 kelompok 2 orang barangkali ya. Seperti itu. Ya, Mangga, silahkan ada yang lain lagi. Ya, terima kasih Bunda. Sama-sama. Silakan ada yang lain lagi. Bunda, mohon maaf. Ya. Apakah RPS-nya nanti bisa di-share, Bun? Ya, nanti RPS-nya akan di-share sama seperti ini ya. Kemarin mohon maaf masih ada sedikit kendala dengan spot. Nanti akan saya upload ini semua di spot ya. Sebetulnya kalau ibu bapak membuka spot juga
RPS ini sudah ada di Spot, cuman dalam bentuk yang nggak bisa di-download gitu ya. Tapi kalau dibuka RPS itu per pertemuan itu sudah ada apa yang kita bahas, dan ini sama dengan RPS yang saya buat gitu. Jadi Spot harus mulai digunakan ya Ibu Bapak gitu ya. Jadi walaupun untuk absen ya, kemarin sudah kita diskusikan panjang lebar tentang absen, Prodi juga mengembangkan sistem absen tersendiri, mangga itu dilengkapi, tapi Spot juga tetap harus digunakan gitu. Dan mungkin untuk Spot ini memang saya akan minta bantuan para PJ ini ya, karena nanti biasanya setelah teman-teman mengisi absen, PJ itu harus mengklik konfirmasi gitu untuk mengiyakan betul bahwa teman-teman tersebut hadir gitu ya. Jadi kalau Bu Eis ngebuka Spot nih sekarang ya, maka sebetulnya RPS itu sudah ada di sana Bu gitu. Cuman saat ini posisinya belum bisa di-download, tapi per pertemuan itu sudah disebutkan apa saja yang akan dibahas. Gitu ya. Terima kasih, sudah bisa membuka Spotnya kan Bu Eis kan? Belum dicoba Bunda. Nah, mungkin dicoba ya, mungkin terutama kalau yang teman-teman dulu S1-nya di UPI mungkin sudah cukup familiar ya dengan konsep Spot, tapi mungkin yang dulu tidak di UPI memang belum familiar. Nah, mohon oleh teman-teman di ini ya ditunjukkan. Saya mungkin bisa nunjukkan sebentar ya ini apa Spot ini sebentar. Jadi kalau kita masuk ke Spot, nah ini kan seperti ini ya, nanti loginnya menggunakan identitas teman-teman, jadi memang nanti akan ada satu identitas yang itu akan dipakai terus-menerus gitu ya. Ini biasanya identitas untuk masuk ke Spot itu juga dipakai untuk ngecek siap ya, nanti ngecek nilai gitu ya, digunakan untuk daftar sidang juga nanti ke depannya, jadi ada satu account yang bisa digunakan untuk banyak hal. Nah ini kalau kita lihat ya teori kritis tentang PAUD misalnya, nah ini kalau Ibu klik ya, ini di pertemuan pertama ini sudah ada pembahasan, kemudian pertemuan kedua, pertemuan ketiga ini semua sudah ada. Hanya posisinya memang tidak bisa di-download barangkali ya. Jadi nanti saya akan masukkan ya di bahan bacaan gitu ya. Itu nanti barangkali bisa di-download lebih banyak gitu ya. Nah, memang ini di luar perkuliahan kita ya, untuk teman-teman terutama yang barangkali bukan dari UPI, selain barangkali banyak aktif menggunakan Spot, saya juga akan menganjurkan bahwa teman-teman juga mengaktifkan emailnya ya. Jadi email teman-teman ini barangkali perlu diaktifkan juga, dan bukan hanya sekedar diaktifkan tapi digunakan gitu ya. Dua hal barangkali kalau nanti teman-teman harus konferensi, harus publikasi, maka biasanya publisher itu mereka akan lebih percaya dengan email-email yang terafiliasi dengan institusi gitu ya. Jadi Vina itu Pidet.edu gitu ya, ketimbang misalnya gedobrak.com gitu ya, apa gitu ya, nama-nama bercanda-canda gitu ya. Jadi memang mungkin image sebagai mahasiswa pasca sarjananya bisa lebih terlihat. Yang kedua pun juga karena informasi-informasi dari UPI biasanya akan masuknya ke Spot, ke email gitu ya. Jadi kalau ada misalnya informasi terkait dengan ujian atau segala macam, itu biasanya akan generate by system ya ke emailnya. Jadi mungkin mulai menggunakan komunikasi secara email gitu ya. Dan ini hal lain lah ya, tapi mungkin oleh Prodi sudah dibahas ketika berkomunikasi dengan email juga barangkali ada hal-hal yang sebetulnya harus kita perhatikan. Tapi nanti akan saya upload ya Bu Eis, cuman untuk informasi awal sebetulnya itu sudah tersedia di Spot. Ya, baik, terima kasih Bunda. Ya, silakan yang lainnya, ada yang mau ditanyakan? Bunda izin. Kalau kebayang sama saya itu adalah hal-hal yang perlu dikritisi ya, yang yang ada di lingkungan PAUD misalnya ya. Yang ada di benak saya itu tentang LKS itu loh Bun. Lembar kerja siswa untuk anak PAUD, kayaknya kok ada hal-hal yang ini nggak pas nih, ini nggak betul nih kayak gitu-gitu. Tapi referensinya mana ya Bun ya? Ya, ini agak sulit kayaknya ya. Atau wawasan saya yang kurang. Terima kasih Bun. Ya baik, ya mungkin begini Bu Ami gitu. Ya pada dasarnya sih semua hal itu bisa kita problematikan gitu ya. Tapi mungkin pertanyaan mendasarnya, dan kadang-kadang kita
ini yang kadang buat sebagian orang wacana kritis itu jadi terasa membingungkan gitu ya, karena kadang-kadang seolah-olah posisi kita itu nggak jelas gitu, nggak jelas dalam pengertian gini, menjadi penting juga untuk sebuah teori kritis itu untuk mengeksplor kompleksitas sebuah situasi gitu ya. Jadi tadi misalnya kalau banyak hal di sekitar kita tentu saja yang bisa diproblematikan gitu, termasuk penggunaan LKS misalnya. Tapi pertanyaan penting yang barangkali harus ditanyakan oleh kita yang belajar atau menggunakan teori kritis adalah tadi, ketika ada sebuah wacana dominan, katakanlah kalau di sini Ibu menganggap bahwa LKS itu merupakan wacana dominan, maka pertanyaan kita adalah siapa yang diuntungkan dari wacana tersebut dan siapa yang dirugikan dari wacana tersebut. Kemudian kita juga harus melihat larger picture-nya gitu. Jadi nggak bisa hanya dengan melihat apa ya, misalnya gini lah ya, LKS ini kan banyak dikritik ya Bu ya, gitu. Nah justru kalau saya mungkin malah jadi tertarik untuk meng-unpack kritik di balik LKS tersebut gitu. Misalnya apa sih, apakah kritik di balik LKS, apakah memang nah, tapi posisinya bukan mengatakan bahwa LKS ini kemudian menjadi benar atau tidak benar gitu ya, atau LKS ini menjadi benar gitu ya. Ketika misalnya dalam banyak hal kita memang sepakat itu bisa drilling gitu. Tapi kalau maksud saya adalah kalau wacana dominan ini justru sudah banyak yang mengkritik LKS, maka justru yang barangkali menjadi challenging adalah membongkar makna kritik terhadap LKS tersebut gitu. Dan tadi mungkin mencoba melihat lebih jauh gitu ya, LKS ini sebetulnya wacananya itu menguntungkan siapa gitu. Siapa yang diuntungkan dari LKS ini, siapa yang kemudian dirugikan dari LKS ini gitu. Nah, memang mungkin kalau kita cari referensi LKS-nya nggak akan ketemu gitu. Tapi kita bisa melihat misalnya ke referensi-referensi yang terkait dengan students learning ya. Mungkin kita juga bisa melihat referensi yang terkait dengan wacana mengenai literasi dan numerasi, karena kan kebanyakan dari LKS itu mengajarkan calistung misalnya. Kita bisa, jadi kita harus tadi, makanya kita harus bisa melihat kritik yang barangkali lebih luas ya dari sekedar wacana yang ada saja gitu. Dan memang tadi ketika, dan satu hal yang harus kita lihat, kalau ini kita bicaranya, ini kenapa ya bayangan saya ada dua, kok saya jadi ketakutan sendiri, orang sayanya sendiri di sini. Sebentar, saya nankan saja lah. Ya, jadi justru itu yang barangkali menarik untuk kita eksplor Bu Ami gitu ya, untuk melihat makna kritik terhadap LKS. Dan kemudian tadi kalaulah kita melihat LKS sebagai sebuah wacana, maka siapa yang kemudian diuntungkan dan siapa yang dirugikan. Satu hal lain justru kalau kita kemarin ingat ya di metodologi penelitian, akan kita balik ya ke metodologi penelitian, saya mengatakan bahwa ketika kita melakukan penelitian, penting bagi kita untuk memastikan bahwa penelitian kita ini diusahakan barangkali belum pernah dilakukan oleh peneliti yang lain. Karena itu akan menjadi gap, itu akan menjadi novelty, kebaruan dari penelitian kita. Seperti yang dikatakan Einstein, bukanlah dikatakan sebuah penelitian kalau dia sudah pernah dilakukan sebelumnya. Nah, jadi justru ketika misalnya sangat sedikit kajian yang membahas tentang LKS atau belum ada sama sekali, halo Bu Ami? Ya. Ya kalau maka ini barangkali akan menjadi sangat penting bagi kita untuk mencoba membongkar wacana LKS ini, karena kajian tersebut belum ada. Jadi justru kalau belum ada, itu sebetulnya bisa menjadi state of the art, bisa menjadi sebuah unsur kebaruan dari kajian yang kita lakukan. Demikian ya, Bu Ami. Iya, makasih Bu. Enggak, silakan, ada lagi yang lain? Ya, Ibu mohon izin. Silakan Bu Risa. Iya, saya jadi teringat ketika kita mau memahami atau mengangkat suatu kasus mungkin ya, kasus kritis gitu tentang PAUD, dan itu memang skupnya saya berpikirnya begini, skup yang kita angkat itu harus luas gitu ya. Harus istilahnya harus bersifat makro gitu ya. Lalu saya teringat terbersit suatu ide tentang sekarang ini kan ada semacam, beberapa daerah itu ada semacam tuntutan ke pihak Pemda gitu ya, bahwa ayo keluarkan sebuah perda agar semua anak yang sebelum masuk
SD itu wajib PAUD gitu kan. Malah di Jawa Barat sendiri ada beberapa daerah yang sudah mengeluarkan perda tersebut gitu. Sementara daerah-daerah yang lain yang melihat kacamata itu gitu kan, terlebih mungkin ya untuk aktivis PAUD itu mungkin diuntungkan seperti itu. Tapi ada beberapa daerah memang yang menunda kebijakan ke arah sana karena ada pertimbangan-pertimbangan tertentu gitu kan. Apalagi pihak Kemdikbud sendiri kan belum ada kewajiban bahwa PAUD itu wajib gitu kan, seperti ke arah sana. Nah, apakah kasus seperti ini bisa kita angkat ketika presentasi di mata kuliah ini, Bu? Terima kasih, Bu. Kalau apakah kasus, jadi mungkin kita, terima kasih Bu Risa atas pertanyaannya. Mungkin kita perlu bagi dulu ya, bagi dua tugas presentasi dengan apakah satu topik tertentu itu bisa dianalisa dengan menggunakan teori kritis atau tidak gitu ya. Nah, kalau untuk bahan presentasi ini berbasis jurnal gitu ya. Jadi teman-teman, ibu bapak nanti mencari jurnal yang terkait dengan topik yang akan kita bahas. Misalnya di pertemuan kedua kita akan membahas tentang konsep ideologi. Maka berarti tugas ibu bapak adalah mencari jurnal yang membahas tentang ideologi di pendidikan anak usia dini gitu ya. Saya akan katakan kebanyakan referensi barangkali dalam bahasa Inggris. Kenapa? Karena memang tadi akademisi Indonesia yang concern terhadap kajian-kajian teori kritis ini barangkali masih sangat terbatas. Jadi memang presentasinya limited ya, limited dalam pengertian terbatas hanya kepada apa yang ada di jurnal. Tapi ini menjadi penting. Karena salah satu kunci dalam teori kritis itu adalah kita mau tidak mau harus banyak membaca gitu ya. Jadi kalau nanti materinya lebih banyak diskusi, lebih banyak ceramah, bukannya saya berburuk sangka dengan teman-teman sekalian, tapi saya khawatir kesempatan teman-teman untuk membaca referensi itu menjadi tidak tereksplor gitu ya. Jadi ada waktu untuk teman-teman membaca, kemudian melakukan presentasi berdasarkan bacaan tersebut gitu. Nah, dugaan saya barangkali belum ada Bu ya, paper yang secara khusus membahas tentang perda tadi ya, kewajiban PAUD 1 tahun, karena perdanya sendiri sekarang masih di explore gitu ya. Nah, masih digagas gitu. Nah, saya kurang tahu nanti tugas UAS dari Bu Hani seperti apa, tapi topik-topik seperti tadi sebetulnya memang bisa dikritisi dengan menggunakan pisau analisis teori kritis gitu ya. Jadi kalau presentasi itu sudah clear ya, mudah-mudahan itu harus dari jurnal, berbasis jurnal. Tapi misalnya ke depan bisa jadi kemarin misalnya ya ada satu penelitian yang sangat bagus ya, meneliti tentang konsep akreditasi dengan menggunakan teori kritis gitu. Jadi memang pendekatannya jadi berbeda gitu ya dengan selama ini kalau kita memandang akreditasi kan sebagai standar mutu gitu ya, bahwa akreditasi itu diperlukan untuk meningkatkan mutu dan kualitas. Nah, kalau dia dengan menggunakan kacamata teori kritis, waktu itu dia pakai teori keadilan sosial, dia mencoba melihat tadi bagaimana sebetulnya konsep akreditasi alih-alih meningkatkan kualitas semua satuan PAUD, dia justru makin berpotensi memperbesar kejenjangan antara PAUD yang sudah bagus dengan PAUD yang belum bagus gitu. Karena peran pemerintah itu bukan kepada bukan kepada pembinaan tapi lebih kepada controlling gitu ya, jadi policing effect gitu. Nah itu tesisnya menurut saya sangat baik sekali ya. Jadi bagaimana tadi dengan menggunakan teori kritis dia membongkar wacana akreditasi gitu. Nah mungkin juga hal yang sama bisa saja kalau menurut saya Bu Risa, misalnya kita ingin membahas tentang konsep tadi wajib PAUD gitu kan, apa ini artinya gitu kan, apa kira-kira yang melatar belakangi kebijakan ini misalnya kita analisa lebih lanjut kalau mau kita kaitkan dengan kajian-kajian lain ya, misalnya kajian neoliberalisme gitu kan, apakah wacana PAUD gratis 1 tahun ini otomatis membuat apakah layanan PAUD 1 tahun wajib ini otomatis membuat PAUD menjadi gratis misalnya, karena kalau yang saya lihat kan di beberapa tweetbone ya yang pernah saya saksikan, wacananya itu lebih kepada supaya anak punya NIK gitu. Jadi ketika masuk SD itu mereka punya nomor induk siswa gitu ya. NISN. Ya, saya pikir apakah memang sesederhana gitu. Tapi peran pemerintah misalnya untuk membuat PAUD menjadi gratis itu masih belum terbahas gitu. Karena PAUD di Indonesia itu tidak gratis. Dari sekian banyak PAUD yang ada di Indonesia itu kan hanya 2% PAUD yang milik pemerintah gitu. Sisanya itu swasta dan partisipasi masyarakat, yang milik pemerintah pun itu kan tidak gratis gitu.
Jadinya, nah apakah wacana PAUD, wajib PAUD 1 tahun ini akan menggratiskan PAUD gitu ya, menempatkan PAUD sebagai bagian dari pendidikan wajib di Indonesia, atau tidak gitu, bebannya masih ke orang tua, masih ke masyarakat. Kalau seperti itu kan ini menarik untuk kita eksplor. Jadi kepentingannya kepentingan apa? Kalau at the end of the day ini tetap tidak gratis gitu ya. Nah jadi dan saya pikir teman-teman nggak usah terlalu ini kita baru pertemuan pertama gitu ya, kita belum membahas teori-teorinya. Jadi kalau misalnya sekarang masih nggak kebayang gimana analisisnya, nggak jadi masalah gitu. Ini kan kita baru bahas silabus gitu ya. Mudah-mudahan selesai perkuliahan ini teman-teman barangkali berkenalan dengan beberapa teori. Saya katakan berkenalan karena seperti yang tadi saya katakan, teori ini terus berkembang gitu. Kadang saya juga ngerasa nggak bisa keep up gitu ya. Tapi ya tadi gitu, saya ngerasa saya sudah paham poststrukturalis gitu, karena disertasi saya memang pakai itu. Tiba-tiba sekarang kok berkembang wacana lain, posthumanism gitu ya. Saya juga sekarang belajar lagi, ikut kursus-kursus online lagi gitu kan, supaya lebih paham teorinya. Jadi ya nggak apa-apa gitu, ini proses belajar terus-menerus gitu. Jadi kalau di pertemuan pertama kita masih nggak kebayang gimana cara menganalisisnya, apa yang harus dibongkar gitu ya, apa yang harus relasi kuasa apa yang harus ditunjukkan, nggak jadi masalah gitu. Nah mudah-mudahan dengan pertemuan 1 semester ini, di akhir semester teman-teman mendapatkan paling tidak mendapatkan beberapa pisau analisis yang mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk digunakan ketika kita menulis tesis atau juga melihat fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita gitu ya. Dan menggunakan teori kritis bukan berarti juga kita meninggalkan teori yang lain gitu ya. Kalau di peribahasa bahasa Inggris, ini mohon maaf ya, saya belum ketemu padanannya bahasa Indonesia, mungkin kalau ada yang tahu bisa bantu saya. Jadi kalau di bahasa Inggris itu ada peribahasa don't throw the baby out of the hot water gitu ya. Kalau di bahasa Indonesia itu, jadi itu kan jangan membuang bayi dari air panas gitu. Jadi ini kan sebetulnya kebiasaan ya, merujuk ke sebuah kebiasaan. Biasanya kita gitu ya, kalau memandikan bayi itu kan pakai air hangat ya, dan selesai mandi itu kan air hangatnya dibuang gitu. Nah bayinya jangan ikut dibuang gitu. Nah kurang lebih maksud saya adalah itu sebetulnya peribahasa yang mencoba menunjukkan ketika kita mempelajari sesuatu yang baru dan mengkritisi sesuatu yang lama, nggak selalu berarti yang lama itu kemudian harus betul-betul kita tinggalkan gitu ya. Jadi mungkin sekarang kita memang mencoba melampaui teori-teori psikologi gitu. Dan jangan salah, latar belakang saya itu psikologi gitu ya. Jadi ketika saya mengkritik ilmu psikologi, saya sih nggak merasa dosa-dosa amat gitu ya, karena saya juga sebenarnya latar belakangnya psikologi. Sama lah kalau saya mengkritik praktek-praktek keislaman, saya merasa juga nggak masalah karena saya juga orang Islam gitu kan. Jadi ya saya mengkritik diri saya sendiri gitu. Nah, tapi bukan berarti kemudian semua yang dari teori-teori lama itu harus kita tinggalkan. Piaget masih bermanfaat, Kohlberg masih berguna juga gitu ya. Teori-teori perkembangan sosial yang selama ini teman-teman pahami dari Erikson itu juga masih sangat berguna gitu. Tapi kadang-kadang kita perlu melihat teori lain gitu, supaya pandangan kita itu tidak mikro. Betul tadi yang dikatakan oleh Bu Risa bahwa memang ini undangan untuk melihat PAUD secara lebih makro gitu. Tapi kita ngelihatnya dari sesuatu yang mikro gitu. Jadi misalnya tadi ya, misalnya saya kemarin sama Bu Hani nulis satu paper ya, akan dipublish di Springer tentang konsep kematangan sekolah. Itu kan mikro sebetulnya, tapi kita coba kaji dengan berbagai macam wacana gitu ya, dari wacana politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, kalau teman-teman bilang, ya tapi kan saya nggak belajar politik, saya nggak belajar ekonomi, itulah sebabnya kenapa kita belajar teori kritis. Tentu bukan dalam pengertian nanti kita akan sefasih anak-anak HI gitu ya, atau ilmu politik, tapi kita bisa melihatlah bagaimana bahwa PAUD itu nggak pernah lepas yang namanya dari kepentingan-kepentingan nasional dan juga kepentingan global. Buktinya apa? Buktinya PAUD itu masuk SDG gitu kan. Di SDG itu jelas di indikator keempat, pendidikan berkualitas, itu dinyatakan bahwa salah satu ciri pendidikan berkualitas itu adanya akses yang merata bagi anak laki-laki dan perempuan ke pendidikan anak usia dini. Artinya kita nggak bisa tutup mata. Kalau bicara PAUD itu kita sudah harus berbicara terkait dengan politik global gitu. Makanya pemain PAUD di Indonesia itu bukan hanya TK, bukan hanya PAUD non formal, World Bank ikut bermain di dalamnya, UNICEF ikut bermain, Save the Children, lembaga-lembaga donor ikut bermain gitu ya. Apalagi sekarang dengan adanya wacana stunting misalnya. Wah, itu kan jutaan dolar digelontorkan gitu untuk stunting ya, untuk PAUD HI juga gitu. Jadi kalau kita mau itu ya, kita mau ngotot misalnya ya, bahwa enggak kok PAUD mah ya udah, yang penting itu bagaimana kita melakukan pembelajaran.
selamanya PAUD ini tidak akan berubah dengan menjadi lebih baik karena kita sendiri tutup mata gitu dengan wacana-wacana dominan yang itu sebetulnya mempengaruhi praktek-praktek pendidikan anak usia dini. Iya. Begitu ya. Terima kasih, Ibu. Iya, sama-sama. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita masih ada waktu ya. Saya coba share screen dulu gitu ya. Minggu depan kita akan perkuliahan seperti biasa ya. Saya harap teman-teman nggak keberatan kita lakukan seperti ini. Tapi kemudian kita akan lanjut nanti dengan kuliah umum ya yang dari Pak Teguh itu ya dari Universitas Surabaya. Nanti mungkin itu informasi lebih lanjut dari Prodi. Oke. Mudah-mudahan ya kita akan bahas ya. Nah, ini sebuah pengantar teman-teman ya. Jadi teori kritis ini juga banyak atau teman-teman mungkin mau bernafas dulu ya. Kalau katanya kapasitas konsentrasi manusia itu hanya 1 jam gitu ya. Jadi kita istirahat dulu 5 menit mungkin ya. Setelah 5 menit kita lanjutkan kembali. Mangga kalau yang mau minum, mau yang bernafas, mau yang mempertanyakan keputusannya kenapa saya masuk ke PAUD ternyata begini isi PAUD itu gitu ya. Teman-teman punya 5 menit untuk merefleksikan keputusan yang sudah teman-teman ambil gitu ya. Oke, saya juga ke toilet sebentar, nanti kita lanjutkan 5 menit lagi ya. Iya, siap.
Oke. Sudah siap lagi kah teman-teman? Siap, Bun. Oke. Ya, silakan ya kalau mau nge-grab kopi atau nge-grab maksudnya bukan ngepakai Google Grab ya, ngambil kopi ya atau teh atau apa untuk ini membantu asupan otak. Ya, oke. Kita lanjutkan ya, barangkali kita masih ada beberapa waktu untuk bisa melanjutkan pembahasan kita. Ya, oke. Kita akan coba bahas ya dalam pertemuan sekarang. Kenapa kita harus mempelajari teori kritis? Nah, teori kritis ini juga kadang-kadang untuk konteks pendidikan anak usia dini sering disebut dengan post-developmentalism ya, yang tentu saja berasal dari dua kata post dan developmentalism. Teman-teman bisa melihat barangkali ya dari namanya bahwa teori ini mencoba untuk go beyond developmentalism. Developmentalism itu apa? Developmentalism itu adalah sebuah cabang dari ilmu psikologi yang membahas tentang perkembangan anak. Ya, jadi ya di sini barangkali secara spesifik post developmentalism ini merupakan sebuah upaya untuk bukan keluar ya, tapi tadi go beyond go beyond itu melampaui lah ya kajian-kajian yang ada di dalam teori-teori perkembangan anak gitu ya. Nah, hati-hati juga ketika teman-teman melakukan pencarian ya di Google Scholar gitu ya. Nah, biasanya kalau kita memasukkan istilah post-developmentalism, ini seringkali juga masuk ya terminologi dari ekonomi misalnya ya, yang juga mereka punya terminologi terkait dengan post-developmentalism. Tapi barangkali perlu diperhatikan ketika kita berbicara tentang post-developmentalism, maka konteks kita adalah bagaimana kita mencoba mengkaji pendidikan anak usia dini khususnya melalui kacamata yang lebih kritis, yaitu kacamata yang melampaui kacamata kajian developmentalism gitu ya. Nah, tapi barangkali sebelum membahas lebih lanjut ya tentang apa itu post-developmentalism, dengan kata lain apa itu teori kritis, saya mungkin ingin mengajak teman-teman sedikit berbicara ya tentang sejarah ilmu pengetahuan gitu ya. Jadi kenapa kita harus berbicara tentang sejarah ilmu pengetahuan? Karena saya ingin barangkali teman-teman memahami teori kritis ini dalam konteks bangunan ilmu pengetahuan yang keseluruhan dan bagaimana kita bisa melihat kenapa sih kritik dari, ini kalimatnya redundant, kenapa sih ya gagasan dari teori kritik ini menjadi sangat penting gitu. Karena kalau kita tidak memahami gagasan inti dari teori kritis ini, seperti yang tadi saya katakan, beberapa orang akan menganggapnya teori kritis ini hanya for the sake of intellectual exercise saja gitu. Jadi hanya untuk kepentingan intelektual semata gitu ya. Padahal sebetulnya ada gagasan yang lebih fundamental gitu ya yang ditawarkan oleh teori kritis. Mungkin mudahnya beginilah, jadi teori kritis itu bukan hanya untuk gaya-gayaan gitu ya. Kalau orang kan sering menganggapnya seolah-olah orang pakai teori kritis itu karena ingin terkesan wah gimana gitu ya, beda dari yang lain, bukan gitu. Kita bukan hanya ingin beda sekedar untuk berbeda, tapi memang karena ada gagasan fundamental yang ingin kita tawarkan gitu. Nah, kalau kita bicara tentang sejarah ilmu pengetahuan, maka tentu saja sejarah ilmu pengetahuan ini paling tidak yang tercatat ya, yang terdokumentasikan karena kapan dunia ini dimulainya, ini kan sebetulnya misteri ya. Mungkin buat kita gitu ya, Ibrahim Faith ya, agama-agama yang tadi ya berakar kepada keyakinan Ibrahim gitu ya, Islam, Kristen, kemudian Yahudi. Biasanya kita meyakini bahwa ya dunia ini dimulai ketika Adam diturunkan ya ke dunia ini. Tapi when-nya itu, kapannya itu kan itu masih misteri gitu ya sebetulnya. Nah, jadi memang kalau kita berbicara tentang sejarah ilmu pengetahuan, ya kita hanya bisa merujuknya sejauh ke masa Yunani, karena paling tidak masa Yunani ini memang sudah terdokumentasikan cukup baik gitu ya. Nah, ini sebabnya juga kenapa gitu ya teman-teman harus menulis, melakukan publikasi, jangan dipandang semata-mata sebagai sebuah pressure ya, sebagai sebuah tekanan. Tapi karena ketika kita menulis, karya pemikiran kita itu menjadi abadi gitu ya. Makanya kalau kata Pramudia kan menulis itu jalan menuju keabadian gitu ya. Karena
ketika ada karya, ada hasil, maka pemikiran kita akan terdokumentasikan. Sama dengan apa yang terjadi pada masa Yunani, penemuan-penemuan ilmu pengetahuan di masa Yunani ini memang sudah terdokumentasikan sehingga kita bisa men-trace gitu ya, bahwa bagaimana pengetahuan-pengetahuan yang kita miliki hari ini sedikit banyaknya itu juga karena pengaruh apa yang terjadi pada masa Yunani. Banyak sekali sumbangan-sumbangan Yunani ya pada zaman modern ini, seperti prinsip-prinsip demokrasi, kemudian sistem parlementer, ya bahkan Olimpiade ya yang kemarin baru saja kita rayakan, itu kan sebetulnya juga merupakan bukti-bukti peninggalan dari Yunani ini gitu ya. Kalau teman-teman juga suatu ketika ada kesempatan misalnya untuk pergi ke Eropa, di sana juga barangkali sangat jelas ya terlihat gitu legasi-legasi peninggalan-peninggalan dari masa Yunani ini. Nah, salah satu ciri khas dari masa Yunani ini adalah advancement of knowledge gitu ya, perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat sekali gitu ya, karena memang kelompok ilmuwan ini mendapatkan posisi yang cukup terhormat gitu ya, kelompok ilmuwan mendapatkan posisi yang cukup penting ya di dalam masyarakat, mereka dihargai gitu ya, sehingga pendapat-pendapat mereka pun didengarkan gitu, sehingga tadi seperti yang saya katakan, tidak heran pada masa Yunani ini berkembang begitu banyak ya cikal bakal dari ilmu pengetahuan modern gitu ya. Nah, jadi pada masa Yunani ini tadi ya barangkali ilmu pengetahuan mencapai masa kegemilangannya yang kemudian ini harus berhenti ketika Eropa memasuki masa Dark Age. Satu hal yang barangkali harus saya katakan, ketika kita bicara sejarah ilmu pengetahuan, ini sebetulnya sejarah ilmu pengetahuan versi Barat gitu ya. Jadi ini memang juga satu PR besar ya. Mungkin satu ketika kalau ada sejarawan Indonesia yang tertarik untuk mencoba membongkar ya, menunjukkan sejarah perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia, itu saya pikir akan sangat penting sekali. Karena selama ini ketika kita berbicara tentang sejarah ilmu pengetahuan, kita masih merujuknya kepada sejarah ilmu pengetahuan versi Barat. Nanti akan terlihat letak masalahnya itu di mana. Nah, Eropa kemudian Barat memasuki apa yang disebut dengan masa Dark Age ya, atau masa kegelapan gitu. Nah, masa kegelapan ini memiliki ciri dua hal. Yang pertama, dominasi penguasa itu menjadi sangat absolut gitu ya. Jadi kalau di masa Yunani kan tentu di masa Yunani juga ada banyak pertentangan, ada banyak kepentingan ya. Kalau teman-teman pernah nonton film Gladiator walaupun itu fiksi gitu ya, tapi paling tidak terlihat lah ya bagaimana politik gitu ya di masa Yunani saat itu gitu ya. Tapi tetap gitu bahwa bagaimana ada mekanisme, ada sistem yang akhirnya membuat kekuasaan itu tetap tidak sepenuhnya absolut. Jadi ketika ada fase kekuasaan absolut pun masih ada fungsi-fungsi kontrol yang bermain gitu. Nah, pada masa Dark Age ini Eropa memasuki masa kegelapan. Kenapa ini disebut masa kegelapan? Yang pertama adalah karena penguasa memiliki kekuasaan yang sangat absolut gitu ya. Dan untuk melanggengkan kekuasaannya ini, penguasa seringkali bekerja sama dengan pemuka agama gitu ya. Jadi mereka bekerja sama dengan pemuka agama, jadi ada kolusi gitu ya yang menguntungkan keduanya. Penguasa biasanya akan mensuplai kebutuhan-kebutuhan pribadi dan juga kebutuhan-kebutuhan institusional dari penguasa agama selama penguasa agama ini tunduk dengan kehendak kerajaan gitu. Makanya tidak heran kalau teman-teman jalan-jalan ke Eropa gitu ya, peninggalan Eropa yang cukup megah itu. Karena kan kalau di Eropa tuh sebenarnya nggak terlalu banyak gedung bertingkat ya, beda kayak di Amerika gitu ya. Jadi kalau teman-teman ke London juga mungkin hanya beberapa aja sebetulnya gedung bertingkat itu, yang lain itu ya gedung-gedung peninggalan yang lama gitu. Nah sehingga kalau kita ke Eropa gitu ya, gedung-gedung yang sangat menunjukkan kemewahan Eropa pada masanya itu, kalau tidak istana ya gereja gitu ya. Karena memang saat itu ada kolusi, ada kerjasama antara penguasa dengan pemuka agama. Bagaimana pemuka agama digunakan oleh penguasa untuk mempertahankan status quo gitu ya. Jadi untuk mempertahankan kekuasaannya gitu ya. Jadi kebutuhan-kebutuhan dari pemuka agama ini baik kebutuhan personal maupun juga kebutuhan institusional itu dipenuhi. Kalau teman-teman pernah membaca fiksi ya, cerita Three Musketeers gitu ya. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat ya bagaimana pada masa tersebut gitu ya,
rakyat harus membayar pajak, mereka hidup di bawah garis kemiskinan gitu ya. Kemudian pada saat yang sama penguasa dan pemuka agama itu berfoya-foya, bersenang-senang dan menikmati kekayaan mereka gitu. Ketika pada saat yang sama rakyat untuk membeli roti pun tidak mampu gitu. Nah, dan di masa Dark Age ini juga ada ciri lain barangkali yang muncul, yaitu bagaimana pada masa Dark Age ini dominasi dari penguasa ya menjadi sangat dominan, dan peran dari ilmuwan atau peran dari akademisi itu kemudian menjadi dihilangkan. Kenapa peran dari ilmuwan dan akademisi itu dihilangkan? Karena sejatinya yang namanya ilmuwan, yang namanya akademisi itu senantiasa berpihaknya berpihaknya kepada kebenaran gitu ya, dan kemudian berpihaknya kepada keadilan gitu. Jadi ketika mereka melihat praktek-praktek ketidakadilan, biasanya para akademisi, para ilmuwan ini akan menyuarakan pendapatnya. Jadi mereka menjadi ancaman bagi status quo. Kita bisa lihat sebagai salah satu contoh misalnya bagaimana pada masa Dark Age ini banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang dihukum mati ya, termasuk misalnya Galileo Galilei ya, yang mengatakan bahwa bumi itu bulat gitu, dan itu bertentangan saat itu dengan fatwa gereja saat itu, sehingga kemudian akhirnya dia harus dibunuh gitu ya. Nah, saya tentu tidak mengatakan bahwa agamanya yang salah gitu ya, karena kalau kita perhatikan sejarah ini juga mengulang gitu ya, tapi bagaimana agama digunakan untuk kepentingan sesaat gitu ya, untuk kepentingan penguasa gitu, sehingga karena agama digunakan untuk kepentingan penguasa, segala bentuk kritik terhadap peran agama dan peran istana itu akan coba untuk dimusnahkan, termasuk di sana peran-peran ilmuwan. Jadi ketika Galilei mengatakan bumi itu bulat, kemudian dia harus dieksekusi gitu, bukan semata-mata pada statement bumi itu bulatnya gitu, tapi bagaimana statement dari Galileo Galilei ini membuka ruang untuk terjadinya kritik kepada penguasa dan kepada gereja gitu. Jadi kalau kritik ini kemudian dibiarkan, maka kemudian ini akan berkembang menjadi lebih liar. Orang akan semakin berani menggugat peran dari istana dan juga peran dari gereja tadi. Sehingga itulah untuk alasan ini banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang dimusnahkan. Kalau di Inggris ilmuwan ini kadang dimusnahkan atas nama mereka dianggap sebagai penyihir gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya waktu itu ya ada seorang yang sakit ya, ini sejarah oral sih ya. Jadi dulu saya tinggal di Lancaster. Lancaster itu salah satu kota tua ya. Jadi di gereja Lancaster itu di bawahnya itu sebetulnya penuh dengan kuburan orang yang dieksekusi karena dianggap penyihir tadi. Dan kalau dari dokumen-dokumen yang ada di sana diceritakan banyak sekali sebetulnya mereka yang dianggap penyihir itu sebetulnya bukan penyihir gitu. Jadi ada satu kisah gitu ya, di mana seorang perempuan pergi datang ke seorang ahli medis gitu ya, dia menunjukkan gejala-gejala fisik, dan kemudian si dokter ini membuat prediksi, ini kalau kamu pola makannya tidak berubah, gaya hidupnya tidak berubah, beberapa bulan kemudian kamu nanti nggak akan bisa bangun dari tempat tidur gitu. Nah ternyata itu betul terjadi gitu. Nah, kalau kita mungkin zaman sekarang nyebutnya dengan penyakit stroke gitu ya, tapi saat itu orang anggapnya loh, ramalan dia benar, oh berarti dia pasti penyihir gitu. Maka kemudian dia dieksekusi gitu. Dan kalau eksekusi penyihir ini, kalau teman-teman baca buku pengantar psikologi, itu ada di buku pengantar psikologi, tes untuk menentukan apakah seorang itu penyihir atau tidak itu sangat barbarian. Jadi mereka akan ditenggelamkan di sungai gitu ya, yang mengalir dengan deras. Kalau mereka bisa survive, berarti mereka penyihir dan karenanya harus dihukum mati. Tapi kalau mereka tidak survive, berarti mereka bukan penyihir. Tapi ya sudah mati juga gitu ya. Jadi itu pilihannya itu bukan hidup atau mati, tapi mati atau mati gitu ya. Karena kedua-duanya akan membuat orang itu akhirnya menjadi mati gitu. Nah, masa Dark Age ini berlangsung secara cukup lama ya, dan dia berakhir ketika akhirnya puncaknya rakyat semakin mengalami kemiskinan ya. Kalau kita pernah kalau teman-teman membaca novel Les Miserables ya, itu sudah difilmkan juga, teman-teman bisa melihat bagaimana rakyat betul-betul berada di bawah titik terendah di dalam kemiskinan. Sehingga akhirnya muncullah satu revolusi besar di Prancis yang kita kenal dengan revolusi Prancis, di mana revolusi tersebut memang dilakukan oleh rakyat untuk kemudian menjatuhkan kekuasaan dari istana dan juga kekuasaan dari gereja gitu. Nah, revolusi Prancis itu kemudian segera diikuti dengan
revolusi-revolusi lainnya di seluruh dunia. Ini saya mohon maaf hari ini saya hanya bisa sampai jam 9 ya karena saya ada rapat dengan tim dari Time Higher Education ya. Jadi mungkin minggu depan kita akan diskusi tentang ideologi, tapi sebelum teman-teman presentasi tentang ideologi, saya akan tuntaskan dulu pembahasan kita ini tentang kenapa teori kritis ini penting untuk dilakukan. Karena kalau sekarang terburu-buru juga tetap nggak bisa terkejar ya di dalam waktu 4 menit. Tapi ini PowerPoint-nya akan saya share dulu di chatroom dan nanti juga di spot ya untuk dipelajari supaya ketika pertemuan ke depan barangkali teman-teman juga apabila ada yang mau bertanya silahkan. Sebentar. Ini sudah saya share di chat room, tapi nanti akan saya upload juga di spot ya supaya spot kita juga bisa berjalan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan teman-teman, barangkali. Bunda, maaf, penasaran satu hal. Ketika kita punya satu wacana tentang yang akan dikritisi, apakah kita harus mencari teori yang relevan dulu atau bagaimana? Teori yang relevan itu sebagai pisau analisis, Bu Ami. Mungkin sederhananya begini, Bu Ami. Kalau saya pengen motong daging, saya harus cari pisau enggak gitu. Ya idealnya pakai pisau gitu ya, supaya kita motongnya itu kan lebih lebih akurat lah ya. Mungkin kalau kita memaksakan pakai garpu gitu, ya mungkin bisa, tapi kan ya akan sangat ini gitu. Jadi teori kritis ini pisau analisis kita gitu, Bu Ami. Jadi ketika kita misalnya tadi lah ya ingin memotong daging gitu ya kita tentu perlu satu pisau analisis tertentu sama gitu. Ketika kita ingin melakukan kritik terhadap fenomena yang ada di sekitar kita, kita perlu satu teori yang bisa membantu kita menganalisis fenomena tersebut. Apa jadinya kalau kita nggak pakai teori, kita terjebak kepada teori konspirasi gitu. Kan teori konspirasi itu seru ya gitu. Misalnya sekarang fenomena COVID gitu kan, bagaimana ini tuh merupakan upaya Cina untuk mengontrol dunia lah segala macam. Akhirnya. Ya, tapi nggak pakai teori gitu ya. Akhirnya kita terjebak kepada hoax ya, dan kemudian ya tadi terjebak pada teori konspirasi. Tapi kalau kita menggunakan teori kritis, kita mencoba membongkar secara wacana lebih kritis. Tadi terutama sekali untuk menunjukkan bagaimana wacana-wacana yang ada itu sebetulnya barangkali mengandung beberapa persoalan yang terkait dengan ketidakadilan. Nah, ketidakadilannya di mana itu yang akan kita bongkar. Jadi bukan jadi teori kritis ini bukan tadi kalau istilah Bu Ami itu bukan tadi istilah Bu Ami yang dipakai itu saya lupa, tapi intinya dia bukan jadi seperti tadi misalnya kalau Bu Ani saya mau membongkar wacana LKS nih, kalau cari teori tentang LKS nggak akan ada gitu ya. Tapi kalau Bu Ami ingin membongkar teori LKS, membongkar dalam pengertian tadi menunjukkan relasi kuasa yang bermain, menunjukkan siapa yang sebetulnya diuntungkan, siapa sebetulnya yang dirugikan, apa sih artinya kritik terhadap LKS itu, kenapa muncul kritik seperti itu, kita perlu teori kritis gitu. Karena kalau tidak nanti kita terjebak kepada hoax tadi dan kepada teori konspirasi gitu. Jadi kalau menggunakan teori kritis, kita ada basis teoritisnya gitu. Dan tadi ya bagaimanapun juga supaya analisis kita itu lebih tajam, lebih berbunyi, kita barangkali perlu pisau analisis itu. Ibaratnya tadi lah, orang memotong daging tapi nggak pakai pisau, ya pasti akan kesulitan gitu, pasti akan salah gitu cara memotong. Gitu mungkin. Ya, makasih. Ya, siap. Ya, nanti minggu depan akan kita lanjutkan ya, teman-teman. Jadi mangga silakan untuk pembagian kelompok diserahkan saja ya kepada mekanisme kelas, tapi barangkali nanti kelompok pertama siap presentasi tentang konsep ideologi di pendidikan anak usia dini. Saran saya minimal 3 hari sebelum presentasi sudah share sudah share artikel yang akan dipresentasikan dengan saya gitu. Jadi kalau misalnya ternyata artikelnya belum bisa di ACC, teman-teman masih punya waktu ya untuk mencari artikelnya. Tapi kalau besok mau presentasi baru kemudian di-share kepada saya, ini barangkali akan lebih akan nanti waktunya sangat mepet gitu. Dan saya harus katakan juga saya slow respon ya terhadap WA terutama weekend gitu ya. Kalau hari lain saya berusaha cepat ngeresponnya, tapi kalau weekend seringkali Sabtu saya sama sekali nggak ngecek WA, Minggu saya baru mulai cek WA mungkin sore gitu ya. Dan malam juga saya biasanya slow respon di atas jam 9 gitu ya. Saya pikir kita semua punya tugas ya, kita semua punya komitmen
komitmen dengan pekerjaan kita, dengan kuliah kita, tapi kita juga punya kehidupan lain gitu ya. Dan rasanya dalam situasi pandemik ini mental health itu juga harus menjadi prioritas kita gitu ya. Walaupun saya juga bingung ngomong gini karena kemarin malam juga saya baru selesai rapat jam 11 malam gitu ya. Jadi kadang-kadang mental health apa itu gitu ya. Jadi tapi kita cobalah ya, artinya teman-teman juga punya keluarga, mungkin punya teman gitu ya, walaupun situasi kita terbatas nggak bisa bertemu dengan teman-teman kita sepenuhnya gitu, tapi ya weekend kita coba hargai diri kita sendiri lah, waktu untuk diri kita sendiri gitu ya. Jadi silahkan di hari lain gitu ya, saya merespon bisa cukup cepat, tapi kalau weekend, kalau respon saya lambat, mohon difahami. Kebetulan ibu saya yang disable juga beliau lumpuh tinggal dengan saya gitu ya. Jadi biasanya protes nih setiap hari kan anaknya dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam di depan komputer. Sabtu Minggu itu pengen diajak ngobrol gitu ya. Cuman pengen ditemenin aja gitu, pengen cerita masa lalunya gitu ya. Gimana ketemu dengan ayah saya gitu ya, segala macam. Jadi kalau mau share artikel mungkin usahakan jangan di weekend gitu ya. Mungkin Jumat ini teman-teman bisa share untuk dipresentasikan di hari Selasa. Jadi kalaupun nggak disetujui, masih punya waktu beberapa hari ya. Lebih cepat tentu lebih baik. Silakan mekanisme kelompoknya boleh ditentukan sendiri saja lah ya, nggak usah diatur oleh saya. Oke, barangkali begitu ya teman-teman. Ini saya mohon maaf sudah di WA terus-menerus gitu ya, sudah ditunggu untuk rapat. Jadi kita lanjutkan dulu minggu depan, saya mulai dulu pemaparan, baru kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari teman-teman ya. Oke, itu saja barangkali, salam sehat selalu ya semuanya. Mudah-mudahan perkuliahan ini memotivasi kita untuk sama-sama belajar, bukan malah teman mempertanyakan keputusan, what the heck am I doing here gitu ya, seperti itu. Oke, ya. Baik teman-teman semuanya, itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.